Bagaimana jika kita hidup tanpa kulit? Kulit merupakan organ yang paling besar pada tubuh manusia. Rata-rata luasnya, kalau misalnya kita bentangkan, adalah sebesar 1,5 hingga 2 meter persegi. Ya, kalau mau kita bayangkan, kurang lebih luasnya sama seperti permukaan tempat tidur double pada kamar standar di hotel. Sebagai organ yang paling luar dari tubuh manusia, kulit itu punya berbagai fungsi yang sangat penting untuk membantu kita tetap bertahan hidup. Nah, walaupun begitu, kita sering mengabaikan kesehatan kulit kita, sehingga kulit kita rusak dan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan tadi, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai fungsi pada kulit, supaya kita bisa membayangkan dengan lebih jelas. Fungsi yang pertama dari kulit adalah fungsi perlindungan atau proteksi. Fungsi ini merupakan kemampuan kulit untuk melindungi kita dari berbagai macam hal yang mungkin menjadi bahaya. Hal-hal tersebut antara lain terdiri dari yang pertama, proteksi secara fisik. Fungsi ini dijalankan oleh sel-sel yang ada di permukaan tubuh kita disebut sebagai keratinosit. Sel-sel ini merupakan sel-sel yang terletak paling luar dan masing-masing tersusun sangat rapi seperti batu bata dengan semen. Susunan yang seperti ini dapat membantu untuk melindungi organ yang ada di bawah kulit maupun juga bagian-bagian lain yang ada di lapisan kulit yang lebih dalam dari benda-benda asing yang ada di lingkungan. Selain itu, bagian permukaan kulit yang paling luar ini disebut juga sebagai epidermis. Epidermis dapat memperbaharui diri setiap 14 hari, sehingga jika terjadi kerusakan pada bagian ini, penyembuhan dapat terjadi tanpa meninggalkan bekas luka. Fungsi perlindungan selanjutnya adalah perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Mengapa ya sel tubuh perlu dilindungi dari sinar ultraviolet? Sebelum itu, mari kita cari tahu terlebih dahulu mengenai sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan sinar yang berasal dari matahari dan memiliki kemampuan untuk merusak material genetik dalam sel berupa DNA. Jika kerusakan ini terjadi secara terus-menerus, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kanker. Fungsi perlindungan terhadap sinar ultraviolet dapat dijalankan oleh sel yang disebut Sel sebagai ini sel memproduksi melanosit. suatu zat yang disebut sebagai melanin. Fungsi dari zat ini adalah membentuk suatu tudung yang dapat melindungi material genetik sehingga tidak mengalami kerusakan. Selain itu, melanin juga berperan dalam menentukan warna kulit seseorang. Semakin banyak jumlah melanin, berarti warna kulitnya akan semakin gelap. Hal ini juga mendasari perbedaan warna kulit pada berbagai ras. Jika kita telusuri, berdasarkan leluhur dari ras tersebut, kita dapat melihat bahwa ras-ras yang memiliki warna kulit lebih hitam berasal dari daerah-daerah dengan paparan sinar ultraviolet yang lebih tinggi. Fungsi perlindungan yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap infeksi. Susunan sel yang seperti batu bata dengan semen tadi akan menghalangi agen-agen penginfeksi untuk dapat masuk ke dalam tubuh. Selain itu, jika pada suatu waktu susunan yang berbentuk seperti batu bata dan semen tersebut mengalami kerusakan, kita juga memiliki mekanisme lain yang dapat melindungi tubuh kita. Jika pada suatu waktu susunan epidermis mengalami gangguan atau kerusakan, seperti misalnya saat tangan kita mengalami tersayat oleh pisau. Pada saat tersebut, lapisan epidermis tertembus oleh pisau, sehingga kuman yang ada pada lingkungan dapat masuk ke dalam luka tersebut. Walaupun begitu, kita tidak perlu khawatir, karena pada bagian bawah dari epidermis terdapat sel-sel imun yang dapat melawan infeksi dari kuman-kuman tersebut, sehingga kita bisa tetap sehat. Fungsi perlindungan berikutnya adalah perlindungan terhadap kehilangan cairan. Fungsi Atau ini kekeringan. dilaksanakan oleh kelenjar-kelenjar minyak yang ada pada kulit. Secara alami, kulit kita merupakan tempat terjadinya penguapan cairan. Pada kondisi tertentu, kita perlu untuk mengurangi jumlah cairan yang keluar supaya kita tidak mengalami kehausan atau kekeringan. Untuk menghalangi kehilangan air berlebih tersebut, kulit kita memproduksi minyak dalam jumlah yang cukup besar namun masih dalam lapisan yang tipis, sehingga
dapat membatasi kehilangan air dari permukaan kulit. Seperti yang kita ketahui, air dan minyak tidak bisa bersatu, sehingga jika permukaan kulit sudah dilapisi oleh minyak, air yang ada di bawahnya tidak bisa keluar. Fungsi berikutnya adalah fungsi pengaturan suhu. Fungsi ini dilakukan oleh jaringan pembuluh darah yang kecil pada permukaan kulit. Suhu tubuh manusia itu pada dasarnya dipertahankan oleh sel darah merah. Karena sel darah merah itu mampu melakukan proses metabolisme atau pembentukan energi. Sehingga pada proses tersebut dia akan melepaskan panas. Pergerakan sel darah merah dari satu tempat ke tempat lain akan mempengaruhi juga perubahan suhu pada tempat-tempat tersebut. Saat tubuh dirasa terlalu panas, tubuh akan mencoba meningkatkan aliran darah ke dalam pembuluh darah di sekitar kulit agar dapat mengeluarkan lebih banyak panas. Sebagian panas yang ada pada sel darah merah akan berpindah ke permukaan kulit, sehingga suhu tubuh dapat mengalami penurunan melalui pelepasan panas tersebut. Selain itu, kelenjar keringat juga akan mengeluarkan keringat yang dapat menguap saat bertemu dengan udara, sehingga terasa sangat sejuk pada permukaan kulit kita. Fungsi ini juga berlaku sebaliknya. Jika suhu pada permukaan kulit sangat dingin, maka pembuluh darah akan menyempit dan mengulangi perpindahan sel darah merah ke dekat permukaan kulit. Hal ini akan membatasi jumlah panas yang keluar dari pembuluh darah ke permukaan kulit, sehingga tubuh kita dapat tetap terjaga hangat. Fungsi mempertahankan panas ini juga dibantu oleh lapisan lemak yang ada di bawah permukaan kulit. Fungsi selanjutnya adalah fungsi indera peraba. Kita semua tahu, dengan menyentuh sesuatu, kita bisa mengetahui apa yang kita sentuh. Pada kulit, terdapat struktur-struktur kecil yang kita kenal sebagai reseptor. Reseptor ini memiliki kemampuan yang sangat penting, terutama untuk merasakan nyeri, sehingga kita bisa mengetahui keadaan bahaya di sekitar kita. Informasi yang diperoleh dari reseptor kemudian akan dilanjutkan ke dalam saraf. Sistem saraf kita kemudian akan membantu mengenali apa yang diterima oleh reseptor. Fungsi berikutnya dari kulit adalah fungsi metabolik. Fungsi ini dijalankan oleh kulit dengan bantuan dari sinar matahari. Tadi sinar matahari berupa sinar ultraviolet dapat mengganggu. Tapi mengapa sinar matahari yang ini dapat membantu ya? Jadi, sinar ultraviolet dari sinar matahari ada dua jenis, yaitu UVA dan UVB. Untuk UVA merupakan sinar ultraviolet yang dapat membantu metabolisme vitamin pada kulit, sehingga dapat membantu tubuh kita. Namun, untuk yang dapat mengakibatkan permasalahan pada kulit seperti kanker, itu merupakan UVB. Itulah sebabnya sinar matahari dapat membantu, namun juga dapat merusak. Sinar matahari yang mengenai permukaan kulit akan membantu pengubahan dari provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D dalam tubuh manusia memiliki fungsi untuk mempertahankan kesehatan tulang atau kepadatan tulang. Vitamin D ini merupakan suatu zat yang dapat membantu tubuh kita menyerap kalsium, sehingga tulang kita bisa lebih padat. Walaupun vitamin D dapat diperoleh dari makanan, tapi sumber utama vitamin D dari tubuh manusia itu berasal dari kulit loh. Oleh sebab itu, yang lebih utama untuk mendapatkan vitamin D adalah dengan berjemur. Selain fungsi kepadatan tulang, vitamin D juga baik untuk daya tahan tubuh, terutama pada situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita pada saat ini. Fungsi selanjutnya dari kulit adalah fungsi kosmetik. Ya, seperti yang kita ketahui, kulit merupakan organ yang paling luar dan paling pertama dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kulit kita sehat, tentu saja kita akan tampil lebih baik. Namun jika kulit kita mengalami kerusakan, yang tampil di luar juga mungkin terlihat kurang baik. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan kulit. Fungsi selanjutnya dari kulit, dan juga merupakan fungsi yang terakhir, adalah fungsi absorpsi atau penyerapan. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menyerap zat melalui sela-sela kulit, sehingga dapat masuk ke dalam pembuluh darah kecil dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Sebagai contoh, zat yang bisa masuk melalui permukaan kulit adalah obat-obatan oles, seperti misalnya salep, atau mungkin koyo yang kita gunakan dan kita tempelkan pada permukaan kulit kita. Fungsi dan khasiat dari obat-obatan tersebut bisa sampai ke dalam tubuh kita karena kulit mampu untuk menyerap obat-obatan tersebut. Nah, setelah melihat berbagai fungsi kulit tersebut,
Sudah lebih terbayangkan kan bagaimana sulitnya hidup tanpa kulit? Kita akan mengalami kehilangan fungsi proteksi, baik dari trauma fisik, sinar ultraviolet, infeksi, dan juga kehilangan cairan. Lalu kita juga mengalami gangguan dalam pengaturan suhu, sehingga tubuh kita bisa menjadi terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian, kita juga mengalami gangguan pada fungsi peraba, sehingga kita bisa terkena luka, namun tidak sadar bahwa sudah terjadi luka, dan nantinya luka tersebut dapat menjadi semakin parah. Selain itu, kita juga dapat mengalami gangguan pembentukan vitamin D, sehingga kesehatan tulang kita menjadi terganggu, dan tulang kita menjadi lebih gampang patah. Selain itu, kita juga akan mengalami gangguan pada fungsi kosmetik. Karena kulit tidak ada, maka yang terlihat secara langsung hanya lemak dan otot saja. Lalu juga kita mengalami gangguan pada fungsi penyerapan, sehingga obat-obatan yang kita letakkan pada permukaan kulit akan sulit untuk masuk ke dalam. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit. Beberapa hal dasar yang dapat diperhatikan antara lain adalah: yang pertama, mandi setiap hari untuk menghindari akumulasi kuman pada permukaan kulit, terutama setelah kita beraktivitas. Kemudian, menghindari paparan sinar matahari berlebihan. Kita bisa mengurangi hal ini dengan memakai baju berlengan panjang atau mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan pada siang hari. Mungkin juga kita bisa menggunakan tabir surya untuk mengurangi paparan sinar matahari pada saat kita beraktivitas di luar ruangan. Kemudian, kita juga harus minum air dalam jumlah yang cukup sehingga kulit kita tidak kering. Kemudian, menghindari juga stres psikis. Tidur yang cukup juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit kita, yaitu sekitar 7-8 jam untuk dewasa dan 9 jam untuk remaja. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai bagaimana jika kita hidup tanpa kulit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.